Waktu kita baca Al-Quran, kisah para nabi itu rasanya agung banget ya. Kadang-kadang mungkin terasa agak jauh dari kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kalau dibalik kata-kata yang kelihatannya sederhana seperti nabi, rasul, atau bahkan ayah dan anak, sebetulnya tersimpan kunci buat memahami kisah mereka jadi lebih personal, lebih dalam? Nah, hari ini kita bakal coba buka kunci-kunci itu bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu kenalan sama para utusan Tuhan. Terus, kita lihat hubungan mereka sama umatnya. Setelah itu, kita masuk ke ikatan keluarga lewat kosakata di Al-Quran, dan kita lihat contoh langsung dari ayat-ayatnya. Terakhir, kita renungkan bareng-bareng, kenapa sih semua ini penting banget buat kita pahami? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, yang paling fundamental. Istilah Nabi dan Rasul ini kan sering banget kita dengar, bahkan kadang dipakai gantian. Padahal di dalam Al-Quran, keduanya itu punya makna yang spesifik. Nah, paham bedanya ini adalah langkah pertama yang krusial banget. Pertama, kita punya kata Nabiyun atau Nabi. Coba bayangin seorang manusia pilihan yang dapat wahyu langsung dari Allah. Wahyu ini, petunjuk ini, utamanya adalah untuk menguatkan dan jadi panduan bagi dirinya sendiri. Jadi, seorang nabi itu nggak dibebani tugas spesifik buat menyampaikan syariat yang baru ke sebuah kaum. Nah, terus ada rasul atau rasul. Sama seperti nabi, seorang rasul juga menerima wahyu. Tapi, disinilah beda besarnya. Rasul itu membawa syariat atau hukum yang baru. Dan dia punya misi, punya perintah untuk menyampaikan risalah itu kepada kaumnya. Ini tugas yang luar biasa besar. Jadi kesimpulan kuncinya gampang. Setiap rasul itu sudah pasti seorang nabi, tapi nggak semua nabi itu adalah seorang rasul. Nah, ini tips praktis nih waktu kita baca Al-Quran. Kita bakal sering ketemu bentuk jamaknya. Jadi kalau Anda lihat kata Anbiya atau Nabiyun, itu artinya para nabi atau banyak nabi. Dan kalau ketemu kata Rusul, itu artinya para rasul. Kenal sama bentuk jamaknya ini bikin bacaan kita jadi lebih nyambung. Oke, dengan pemahaman dasar tadi, sekarang kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Gimana sih Al-Quran itu menghubungkan para utusan ini secara langsung dengan umat yang jadi tujuan dakwah mereka? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Di depan kita sekarang ini ada semacam latihan kecil, tantangan buat menghubungkan nama Nabi dengan kaumnya. Nah, sebelum saya kasih jawabannya, coba deh Anda pasang-pasangin dulu di dalam pikiran. Ini cara bagus buat mengasah ingatan kita. Siap? Oke, kita mulai ya. Pasangan pertama, Nabi Syuaib dengan kaum Madian. Di Al-Quran, diceritakan gimana beliau diutus ke kaumnya untuk menyerukan keadilan, terutama dalam berdagang. Beliau minta mereka buat ninggalin praktik-praktik curang. Sebuah pesan yang relevan banget sampai sekarang kan? Selanjutnya, ada Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini dikenal sebagai kaum yang perkasa, arsitek-arsitek hebat pada masanya. Tapi sayangnya, kekuatan itu diiringi sama kesombongan yang luar biasa. Kisah mereka jadi pelajaran buat kita tentang betapa rapuhnya kekuatan fisik di hadapan kuasa Allah. Nah, pasangan yang terakhir ini unik banget. Yunus dengan Dha-An-Nun. Apa hubungannya? Ternyata, Dha-An-Nun itu bukan nama kaum, tapi sebuah julukan yang artinya sang pemilik ikan nun atau orang yang bersama ikan. Ini nunjukin betapa indahnya bahasa Al-Quran yang pakai kiasan buat merujuk ke sebuah peristiwa besar dalam hidup seorang nabi. Sekarang, yuk kita geser fokusnya dari misi kenabian yang agung, kita masuk ke sisi yang lebih personal, lebih manusiawi, yaitu keluarga. Karena para nabi ini sebelum jadi utusan agung, mereka juga seorang anak, seorang ayah, atau seorang suami. Dan Al-Quran pakai kosakata yang sangat kaya untuk menggambarkan peran-peran ini. Yuk kita bedah satu-satu. Itu untuk ibu, ab untuk ayah. Terus perhatiin deh panggilan yang mesra ini abati, yang artinya wahai ayahku. Lalu ada ibn untuk anak laki-laki, walidain untuk kedua orang tua, zawij untuk pasangan, dan zuriyah untuk seluruh garis keturunan kita. Saya mau kita berhenti sejenak di kata walidain atau walidain. Kata ini tuh bukan sekedar berarti orang tua secara umum. Di dalam Al-Quran, kata ini secara spesifik merujuk pada ibu dan ayah secara bersamaan dalam satu paket. Ini menggarisbawahi betapa suci dan pentingnya unit keluarga inti dalam Islam. Dan lihat deh betapa efisien dan indahnya bahasa Arab. Dari kata tunggal, ibn, yang artinya satu anak laki-laki, kita dapat bentuk jamaknya, yaitu abna, yang artinya anak-anak laki-laki. Satu kata yang bisa langsung mencakup banyak makna. Keren ya?
Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, melihat gimana kosakata yang baru aja kita pelajari ini benar-benar hidup dan bernafas di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Disinilah semuanya jadi terasa nyata. Kita mulai dari ayat yang sangat terkenal ini. Ini adalah momen saat Nabi Isa memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Coba, perhatikan baik-baik. Ada nggak kata kunci soal keluarga yang tadi kita pelajari di ayat ini? Tepat sekali, di situ ada ibnu Maryam, putra Maryam. Penggunaan kata ibn di sini tuh bukan sekedar penanda biasa, tapi sebuah deklarasi tentang nasabnya yang sangat krusial dalam kisahnya. Ia dinisbatkan langsung kepada ibundanya yang suci, Maryam. Sekarang, kita loncat ke salah satu kisah paling memukau di Al-Quran, kisah Nabi Yusuf. Ini adalah adegan pembukanya, saat beliau, sebagai seorang anak kecil, datang ke ayahnya buat cerita soal mimpi luar biasa yang nantinya akan mengubah takdir seluruh keluarganya. Dan di sini nih, kita lihat keindahan bahasanya yang luar biasa. Ayatnya bilang, Yusuf berkata, li abihi, kepada ayahnya. Lalu, ia memanggil dengan panggilan sayang, ya abati, wahai ayahku. Dalam satu tarikan napas, Al-Quran menunjukkan rujukan yang formal sekaligus panggilan yang penuh kehangatan dan hormat. Kita jadi bisa ikut merasakan dinamika hubungan ayah dan anak ini. Oke, kita udah bedah definisinya, udah lihat contoh pasangannya, dan udah analisis ayatnya. Sekarang, yuk kita coba zoom out sedikit dan bertanya, apa sih makna besar di balik semua detail bahasa ini? Kenapa ini penting buat kita? Intinya begini, kosakata ini tuh ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan kita dengan sisi kemanusiaan para nabi. Mereka bukan cuma figur suci yang tak tersentuh di atas sana. Mereka adalah ayah yang bisa khawatir, anak yang berbakti, pasangan yang setia. Ini yang membuat kisah mereka bukan lagi sekedar sejarah kuno, tapi jadi cermin buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Dengan bekal pemahaman baru ini, kisah keluarga Nabi yang mana nih yang paling bikin Anda penasaran untuk dibaca ulang? Mungkin kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya? Atau Nabi Nuh dengan putranya? Biarkan pemahaman ini jadi kunci baru Anda dalam membuka makna-makna Al-Quran. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.